Aku bilang sama Ma, sekarang udah nasi udah jadi bubur. Aku minta maaf sama Mama dengan segala macam yang ada. Mama mungkin juga udah tahu pemberitaan seperti apa. Mama bilang iya gitu. Terus dari itu aku minta maaf sama Mama. Mama juga minta maaf sama aku kan. Mama minta maaf itu bahkan sebelum di ruang ICU. Mama udah minta maaf sama aku apa yang udah dilakukan. Terus dari gitu sampai Mama waktu di ICU dia bilang katanya dengan terbata Mama bilang, iya dia orang jahat. Mama akhirnya tahu dia orang jahat. Dengan susah payah Mama ngomong kayak gitu. Nah, terus udah itu Mama bilang, Mama sampai keluarin air mata, dia sampai narik nafas panjang banget karena pengen berusaha untuk ngomong. Mama bilang, Rani nggak bersalah, Mama percaya Rani nggak bersalah. Insya Allah Rani dijaga, Rani nggak bersalah. Itu abis itu udah diem lagi, nggak bisa ngomong lagi. Hello love, welcome back to my YouTube channel. Aduh, sekarang lagi bersama dengan seseorang yang lagi viral. Lagi dan lagi. Emang viral apa gue? Ya viral lah kemarin lah. Yang masalah yang mana gue cerai lagi? Itu satu, terus kedua anak lo KO-in mantan suami. Knockout ya, oke. Gimana? Happy banget. Happy? Yang mana nih happy cerainya? Happy Both. KO? Both? Both. Bukan. Tapi kemarin sedih banget kayaknya. Gini loh, gue sedihnya waktu pas yang cerainya itu. Itu bukan sedih karena perpisahannya, tapi sedihnya karena maksudnya gini. Ada luka yang dimana ngerasa gue sudah memberikan banyak hal, tapi kayaknya kok yang gue terima ternyata tidak seperti yang gue harapkan. Tapi balik lagi akhirnya makanya gini, gue sampai ke psikolog loh. Kemarin ini? Psikolognya itu bukan karena kesedihan karena perpisahan sama dianya ya, tapi karena memang mental gue tuh kena. Gue kayak ada yang ngerasa kayak sakit, luka semua gitu. Dan ini beneran gitu, sampai gue berpikir kayak kok gini banget ya, gue pernah yang namanya ngerasain yang namanya sedih, perpisahan, kehilangan, tapi kok sekarang kayak kok luka banget. Apakah karena gue kehilangan dianya kah? Tapi ternyata bukan itu. Karena banyak hal yang gue merasa di pernikahan ini seharusnya tidak gue lakukan, gue terlalu banyak melakukan hal ini, terlalu banyak melakukan hal itu, sampai akhirnya gue berpikir yang tadinya gue merasa kayak depresi banget, sampai akhirnya gue bisa sekarang healing dengan sendirinya bahwa gue memang lebih baik untuk berpisah dengan dia gitu loh. Dan tadi pas lo ngomong healing gitu ya, healing itu seorang kalian dengan cara apa sih? Healingnya gue waktu itu gue sempat yang namanya ke psikolog, itu satu. Gue coba lebih mendekatkan sama anak gue gitu pasti. Terus dari itu gue coba untuk jalan lagi sama teman-teman sahabat-sahabat gue yang gue merasa juga kemarin-kemarin gue agak jauh sama sahabat-sahabat gue, walaupun memang beliau tidak melarang gue, tapi gue merasa nggak tahu kenapa gue jauh gitu loh. Terus udah gitu gue jalan ke luar gitu kan, gue pergi jalan-jalan aja gitu, traveling. Terus akhirnya ya udah terus dari itu sampai akhirnya gue ketemu dengan seseorang yang maksudnya gini, we were friend, tapi sampai akhirnya gue dekat sama dia yang dia juga banyak membantu gue untuk memberikan masukan hal positif kayak gitu ke gue. Dari perkawinan lo yang terakhir ya, menurut lo apa sih yang salah si Vicky-nya kah atau salah di guanya kah? Di lo kah gitu, atau dua-duanya sebenarnya tidak siap untuk memasuki rumah tangga? Oke. Kalau gue sih ngelihatnya sebenarnya dua orang ini, lo dan Vicky tuh sebenarnya tidak connect each itu other. Satu, terus kedua kayaknya nggak siap untuk berumah tangga. Tapi kayaknya terburu-buru nggak sih? Kalau gue sih ya, kalau gue bukan berarti gue bela diri ya sih ya Luna. Gue merasa gue itu setiap gue melakukan hubungan itu pasti gue ke jenjang yang serius sebenarnya gitu. Bukan berarti pengen cepet-cepet menikah, tapi memang gue itu usia gue saat gue sama beliau itu 40 tahun. Dewasa. Usia gue, karena life begins at 40, dan gue merasa udahlah, apalagi sih yang lu mau cari di usia lu 40. Gue pengen menjadi manusia yang lebih baik lagi, walaupun sebenarnya bukan berarti gue tuh di usia gue yang sebelumnya tuh gue orang yang jahat, enggak. Cuma gue pengen lebih bener lagi lah jadi orang gitu. Nah, terus gue ketemu sama dia yang dimana banyak mungkin kata kasarnya tuh kayak janji-janji yang tentang agama, membaiki diri kita, proses untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Dan gue tipe orang yang mikir lempeng aja.
lempeng aja dalam arti yang gini, nggak pikir negatif gitu. Mungkin salahnya gue di situ, mungkin ya, balik lagi mungkin. Terus akhirnya gue tuh pikir, nyokap gue nyuruh almarhum untuk kita segera menikah. Oke, dan dia menyanggupi untuk menikah gitu. Walaupun saat menikah depan nyokap gue, waktu dia mau kasih mahar, saya nikahkan Airul Dokterani binti Sadi Asyari dengan mas kawin 100 juta. Ya sampai sekarang belum dikasih sih. Cuma Merasa tertipu nggak? gue nggak mau bilang merasa tertipu ya, cuma Ya maksudnya kan bukan tertipu, kesannya tertipu, tapi merasa ya tertipu atau tidak ditepati omongannya gitu. gue gini, gue lebih ke dia tidak menepati omongannya di depan orang tua gue, itu aja. Dan kayak tadi lu bilang, apakah merasa terburu-buru? Sebenarnya bukan merasa terburu, kita dua manusia yang sudah dewasa harusnya bisa memegang kata-kata dengan komit gitu ya kan. Jadi kayak komit kita tuh waktu itu apalagi dia mengatasnamakan nama Tuhan, bersumpah bukan manusia tapi depan Allah. Siapa sih yang nggak percaya kalau udah bawa nama Tuhan gitu ya kan. Nah sekarang akhirnya ya mungkin balik lagi gue terlalu naif. Anggap gue yang naif deh gini. Gue yang sekarang di sini banyak orang yang menyalahkan, Kalina sih nggak dengerin Satu Indonesia sudah melarang, udah ngasih tahu begini-gini. Ya udah, mungkin gue punya kesalahan karena gue manusia biasa yang gue merasa gue itu berpikir bahwa gue terlalu pingin punya anak lagi karena Aska itu kan dididik sama papanya. Aska itu sama papanya, tinggal sama papanya, jadi gue haus dengan kenangan gue sama Aska. Gue kangen sama kenangan gue sama Aska, sosok anak yang manggil gue tengah malam, mama, dan gue pengen banget nimang anak lagi. Jadi saat ada laki-laki yang pengen seru sama gue, saat itu gue berpikir ya udah gitu loh, why not gitu kan gitu. Jadi gue cuma bilang yes I do gitu. Dan akhirnya bahwa ternyata orang yang gue pilih sebagai, yang gue berpikir saat itu udah he's the one, he's not the one jadinya gitu loh. Jadi ya udahlah, kalau dibilang kapok apa enggak, gue sekarang gini, gue berpikir gue melakukan dari kayak hubungan gue dengan sekarang pun udah jalanin. Dan sekarang kan bukan, mama juga udah nggak ada, bukan berarti gue tuh yang namanya nggak mau dengerin lagi kata-kata orang tua gue sebelum meninggal, tapi gue lebih menentukan hidup gue aja sekarang gitu. Kasarnya pun kalaupun gue pengen yang namanya jalan dengan si A, gue jalanin, gue ikutin kata hati gue aja sekarang gitu. Karena waktu itu yang sudah gue lebih mengikuti kata orang tua gue gitu, yang akhirnya jadi bumerang untuk gue. Gitu. Selama lo menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki lah ya, dari Mas Dedi berpisah dan abis itu yang terakhir gitu, lo ada nggak sih, pernah nggak sih lo single benar-benar tidak ada berhubungan sama siapa? Pernah, gue pernah single di mana gue yang benar-benar kayak gue nggak mau ada siapapun dalam hidup gue kayak traveling sendiri, gue jalan sama sahabat-sahabat gue gitu, dan ya udah gitu, gue jalanin benar-benar, gue enjoy sama kehidupan gue gitu. Terus tapi kan orang nggak tahu, orang mikirnya kan Kalina tuh pacaran putus. Nah dalam putusnya itu kan bukan berarti gue hari ini putus terus besok gue dapet, enggak kan gitu. Gue ada di mana gue yang benar-benar berapa bulan gue sendiri kayak gitu. Tapi ya pas di saat gue tuh seneng temen ngobrol gitu loh Lun. Dalam arti yang temen di mana yang gue bisa, kan kalau gue cerita ke banyak temen belum tentu orang itu juga bisa jaga atau jaga. Jadi akhirnya pas gue jadian sama orang, pas kalau gue udah nggak ngerasa srek, ini kok terlalu kayak ini, udah lebih baik nggak mau. Jadi emang terkesan kayak gue gonta-ganti pacar, padahal enggak. Atau gue gonta-ganti suami. Sekarang gini, di saat gue tahu suami gue misalkan ternyata ada, maaf ya, sedikit penyimpangan, masa gue harus lanjutkan gitu. Gue nggak mau bilang sebut atau nama atau gimana pun. Gue merasa pas gue pernikahan siri gue yang sebelum sama yang sekarang, gue ngerasa nggak ada kecocokan, daripada gue nanti diresmikan secara negara lebih marah lagi, lebih susah lagi untuk berpisahnya. Akhirnya gue ya udah, gue lebih baik gue untuk mundur gitu. Jadi gue nggak, karena waktu itu gini, gue bilang sama almarhum, gue bilang, mama aku mau jalanin dulu. Mama nggak mau kamu begini, maaf ya, mama nggak mau kamu berzina atau apa segala macam bla bla bla. Gue sempet lari, kan yang orang nggak tahu, gue sempet lari dari ibu gue 1 bulan, saking gue tuh nggak mau, bukan nggak mau ikutin kata orang tua, tapi memang gue nggak mau ikutin kata orang tua untuk cepat menikah.
Sampai akhirnya gue ngeliat karena nyokap gue sakit, nyokap gue ngedrop, kan gue takut. Andaikan ada apa-apa terjadi sama nyokap gue nggak mau nyesel seumur hidup dong saat itu. Akhirnya ya udahlah gue ikutin kata orang tua gue. Sampai akhirnya setelah gue menikah, gue pisah, bumerang untuk diri gue, ya gue yang merasakan, bukan orang tua gue gitu. Tapi akhirnya ya udah nggak apa-apa lah. Mungkin ini memang perjalanan hidup yang memang harus gue lalui gitu. Dan gue percaya kok Tuhan tuh sedang menyediakan kebahagiaan untuk gue suatu saat nanti. Amin, amin. Gitu. Dan waktu perceraian lo sama Vicky gitu, nyokap ada komen nggak sebelum? Nyokap itu waktu itu nggak ada komen apapun karena sebenarnya waktu itu gue nggak mau ngasih tahu ke nyokap kalau gue sudah bercerai karena gue melihat kondisi nyokap. Tapi ternyata akhir dari pihak sana yang nyamperin nyokap. Vicky Ya. dari pihak Ya, nyamperin ke nyokap. nyokap, Nah, pamit. bukan pamit karena waktu itu kan gue ada masalah, gue dibilang katanya gue selingkuh lah, gue dibilang katanya gue punya video call seks lah, katanya gue punya ini, gue melakukan hal itu, tetek bagi segala macam. Padahal gue bersumpah ini bulan puasa gue tidak pernah melakukan apa yang beliau bilang gitu. Dan gue ada bukti semuanya itu. Kalaupun gue deket sama yang sekarang itu karena gue sudah cerai sama dia, udah pisah, udah talak kayak gitu. Nah, terus dia nggak dapat bukti itu, dia nggak ibaratnya nih dia udah ngomong sana sini, tapi gue bisa buktiin kok itu tidak benar. Dia masuklah ke nyokap, datang ke nyokap, gue nggak tahu apa yang dia omongin segala macam. Ya udah, gue bilang sama dia, tolong jangan bawa-bawa orang tua dong, ya kan? Jangan posting, jangan membuat konten dengan mengatasnamakan nyokap gue, apalah segala macam gini-gini. Ibaratnya gini, lu juga punya nyokap lu. Iya, gue juga. Lu pernah ribut kan sama nyokap? Pernah dong, pasti. ya kan? Ya, namanya ibu sama anak iya, kan gitu loh. Pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan gitu. Nyokap lu pengen begini, lu pengen begitu. Lu ngerasa lu udah dewasa, lu bisa menentukan hidup sendiri. Tapi buat nyokap tetap aja segede-gedenya lu. Pasti masih anak. Dipikirnya anak, masih kecil gitu. Nah itulah yang nyokap gua sama gua terjadi gitu. Dan itu sudah berlangsung lama, dari gua masih kecil bahkan gitu. Tapi itu yang, maaf, yang diduga bahwa dia itu memanfaatkan keadaan dan kondisi gue sama nyokap untuk bikin gue terlihat anak durhaka, yang sampai banyak orang ya itu dibilang Kalina begini, Kalina begitu. Sekarang nyesel kan lo nyokap lo nggak ada? Jujur aku nggak nyesel karena sakratul mautnya mama almarhum itu depan aku. Sebelum mama meninggal itu aku setiap hari ada di dekat mama, di ICU, di mana aku yang maksudnya apa ya, aku udah gak mau nangis lagi sih Lun, karena walaupun jujur kehilangan ibu itu ternyata ya nggak ya berat banget gitu. Apa ya, sekeras-kerasnya ibu, sekeras-kerasnya kita. Aku sama ibuku juga gitu, sering apa, kalau jauh deket, kalau jauh tuh deket, sering ngobrol. Kalau deket tuh kayak sama lah nyokap gue tuh kayak landak. Jangan ini dong, jangan itu, jangan ini. Ya ibu, saya kan udah 30 tahun lebih gitu. Jadi kalau deket kayak landak tusuk-tusukan, ibaratnya kayak gitu. Kayak kasih tahu anak kecil gitu ya, kita ngerti lah. Nah, maksudnya janganlah itu dijadikan alasan untuk bikin gue jadi terlihat buruk di mata masyarakat gitu. Tapi itu dia lakukan. Dan akhirnya terjadilah gitu. Masalah yang kemarin sama orang tua. Iya, tapi jujur ya, bukan aku membalikan supaya opini masyarakat membenci beliau, enggak. Tapi pas saat nyokap tuh di ICU, mama itu sempet ngomong, walaupun mama tuh ngomong terbata-bata. Aku bilang sama Ma, sekarang udah nasi udah jadi bubur, aku minta maaf sama mama dengan segala macam yang ada. Mama mungkin juga udah tahu pemberitaan seperti apa. Mama bilang iya gitu. Terus dari itu aku minta maaf sama mama. Mama juga minta maaf sama aku kan. Mama minta maaf itu bahkan sebelum di ruang ICU. Mama udah minta maaf sama aku apa yang udah dilakukan. Terus dari gitu sampai mama waktu di ICU dia bilang katanya, dengan terbata mama bilang, iya dia orang jahat. Mama akhirnya tahu dia orang jahat. Dengan susah payah mama ngomong kayak gitu. Terus dari gitu, ya mas sekarang aku di ini diaduin lagi bla 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 bla. Mama pengen ngomong sama dia karena mama nggak bisa ngomong lewat telepon bicara biasa. Mama pengen video call. Terakhir itu memang mama video call dia. Dan aku yang mencetin gitu. Mama nungguin tapi nggak ada yang angkat-angkat.
gitu. Mama nggak angkat, dia bilang kan lagi syuting, tapi nggak pernah telepon lagi sampai mama tutup mata. Terus waktu pas lagi itu aku pamitan sama mama, aku pamit dulu ya, karena mama manggil aku Rani kan. Aku bilang aku pamit dulu, aku mau nemuin pengacara, pengen ngobrol aja, bukannya aku nggak ada kepikiran loh mau yang namanya ngesu dia atau apa, nggak, udah, karena aku udah capek, udah gitu loh. Bukan tipe yang lagi pengen banyak drama, ngerti nggak sih gitu loh. Nah terus udah itu mama bilang, mama sampai keluarin air mata, dia sampai narik nafas panjang banget karena pengen berusaha untuk ngomong. Mama bilang, Rani nggak bersalah, mama percaya Rani nggak bersalah, insya Allah Rani dijaga, Rani nggak bersalah. Itu abis itu udah diem lagi, nggak bisa ngomong lagi, kayak ibarat itu suara terakhir yang gue denger dari nyokap. Karena setelah itu nyokap udah nggak bisa ngomong lagi. Tapi alhamdulillah gue bersyukur banget gue bisa nuntun nyokap ngucapin 2 kalimat syahadat, terus bacain yasin buat mama. Setelah kurang lebih 1 jam bacain yasin buat mama pergi, dan itu bener-bener di depan mata. Yang penting kan keadaan yang sebenarnya kamu yang tahu bersama Keluarga juga tahu. Apa yang orang pikirin di luar kan Iya, aku sekarang udah gimana, walaupun memang itu agak sedikit mengganggu pekerjaan ya gitu, tapi balik lagi aku percaya kok Tuhan itu nggak tidur gitu. Sekarang saat ini mungkin orang mencaci, memaki aku, membuli, menghina gitu, tapi di suatu saat nanti time will tell lah gitu. Karena kita kan muslim tuh tahu yang namanya tabur tua ya gitu, bukan berarti nyumpain, tinggal tunggu aja dengan waktunya gitu, berjalan dengan waktu. Tapi kan sekarang bisa dibilang keadaannya lebih baik ya, membaik lah dengan lo dipertemuin seseorang yang baru dan lebih muda mungkin. Yang lebih mudanya tuh lumayan 18 tahun, ya ampun. Nah itu lagi dengan yang pemberitaan kayak gini lagi kesana kayak alah baru cerai kemarin, lagi sekarang lu udah ada lagi gandeng yang baru bla 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 bla. Jujur ya, atau ibaratnya udah ngasih tahu lagi ke publik kalau misalkan gue punya yang baru. Jujur sebenarnya bukan gue yang ngasih tahu Lun, dia yang bilang. Tapi sama yang sekarang udah berapa lama sih berhubungan? 2 bulan baru banget. Nah dari pihak mantan yang kemarin itu dia tuh sampai posting foto gue sama cowok gue yang ngasih tahu bahwa sekarang Kalina begini katanya. Sekarang tahu, adiknya bilang tahu dong kenapa kakak saya tuh menceraikan dia. Padahal mah gue nggak dicerain, gue nyerain. Ada, gue bahkan saya minta ceraiin, dia bilang nanti sampai gue bilang gue minta cerai, aku mau minta cerai. Gitu. Udah, karena gue tahu nih kalau misalkan nanti ada apa-apa nih gitu. Kalau misalkan ngikutin kata dia nanti pasti ada apa-apa gitu. Jadi gue minta ayo cerai. Buat apa? Gue dilanjutin, orang gue juga udah nggak jalan bareng sama dia, gue udah nggak tinggal bareng sama dia kok. Gitu. Mantan istrinya juga udah ada datang ke rumahnya itu lagi kok. Mantan istrinya ada di rumah itu lagi. Gue pernah lihat karena waktu itu lagi arisan atau apa kayak gitu. Ada kok di YouTube adiknya gitu. Yang entah silaturahminya mereka seperti apa ya. Gitu. Ya udahlah yang baik-baik aja lah. Mudah-mudahan juga Vicky bisa juga baik-baik. Gue mendoakan yang terbaik buat beliau dan mendoakan siapapun nanti pasangan hidupnya dia kelak itu adalah memang yang terbaik dan bisa mengerti dia, benar-benar bisa menerima kekurangannya dia, karena setiap manusia kalau naik kelebihan pasti bisa nerima ya. Gitu. Tapi kalau kekurangan kan belum tentu semuanya bisa terima. Kalau yang sekarang yang di pojokan itu yang lagi tertidur bisa nggak nerima kekurangan? Sangat bisa menerima kekurangan. Dia tahu semua kok. Dia tahu. Dan aku bukan tipe orang yang ngumpetin sesuatu. Gue bilang gue pernah menikah sekian, gue begini, orang tua gue begini, gue punya anak, usia gue segini, gue tuh sifat gue keras, apalah segala macem. Kerasnya dalam arti gini, kalau misalkan karena kita usia kita udah segini ya, punya prinsip ya kan gitu. Kalau kalian usia kalian tuh masih segini, masih bisa bla 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 bla. Kalau gue enggak, gue A B gitu. Dan dia bisa terima itu. Dan orang tuanya tahu. Kemarin sempat ngobrol sama bokapnya di telepon, by phone. Sama bokapnya di telepon. Karena kan dia datang, dia lagi nih, kan dia habis syuting. Waktu tadi kan kamu datang ke lokasi, dia nyuruh aku datang ke lokasi syutingnya. Tapi karena aku capek banget, aku pulang ya. Aku nggak bisa nyusul kamu, bla 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 bla. Nah udah sampai rumah, terus udah gitu, dia bilang aku udah selesai, kata gitu. Nanti aku ke tempat kamu ya, kata gitu. Udah kan, terus gue tungguin kok belum datang gitu main ke rumah gitu kan. Dia main ke rumah gue. Waktu itu gue lagi di apartemen.
tungguin 10 menit 20 menit kok telatnya lama banget gitu ya, padahal lokasi syutingnya nggak terlalu jauh gitu. Terus dia gitu aku telepon dia, aku lagi di rumah dulu sebentar gitu ya. Terus dia tadi bapak penting mau ngomong ini. Terus dia tuh langsung dikasih aja telepon ke bokapnya, karena saking biar gue percaya kalau gue tuh enggak, bukan masalah gue nggak percaya sama lu, cuma gue tiba-tiba gue ngomong apa bapaknya, secara gue harus manggil apa ya, om, bapak, apa. Ini manggilnya apa kemarin? Ada manggilnya om, pada bedanya kan om gue. Gak jauh ya. Aduh ya Allah. Awalnya ya gue sempat bilang sama dia, lu pengen nikah cepet nggak? Gitu. Dia bilang enggak. Ada gitu. Udah dari awal udah ngomong. Udah ngomong nih. Udah mati gue, alhamdulillah gitu kan, gitu. Karena gue masih trauma nih. Tapi akhirnya makin kesini dengan kayak apa, intensitas kita ketemu, kita teleponan, apa segala macam. Dia bilang kayak gue nggak mau terbuai juga dengan kata-kata dia sih ya. Dia bilang katanya kalau dia tuh pengen serius sama gue, dia pengen serius sama gue bilang ini, udahlah nggak usah, karena gue udah terlalu banyak makan asam garam deh, gue bilang gitu. Apalagi kamu masih muda, perjalanan kamu masih panjang, segala macam gini-gini. Gue bilang tunjukin aja, dan aku cuma pengen yang namanya kita itu jalanin bukan berarti seneng-seneng, tapi gue kasih masukan ke dia kasih masukan ke gue. Bahkan maksudnya kasarnya nih, gue kan lebih senior ya gitu di dunia entertain atau apa segala macam. Dengan seminim pengetahuan gue tentang entertain, gue kasih masukan yang kamu tuh harus begini segala macam gini. Dan dia tipe orang yang mau menerima, bukan merasa digurui sama gue gitu. Jadi ada hal yang dimana gue juga sebenarnya, nah ini anak ya, walaupun umur segitu, ada hal dimana gue rasa kayak gue nggak ngerti, dia lebih menenangkan gue, yang kamu seharusnya begini, bla 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 gitu. Dan dia nggak pernah marah sama gue yang selalu marah-marah sama dia. Itu karena mungkin stresor gue kali ya saat ini, terlalu pressure dari luar tuh terlalu banyak banget. Jadi gue tuh yang kayak gue menumpahkan emosi gue ke dia kayak gitu. Tapi ini ya, lately gue sering banget denger nih ada Wulan Guritno, ada lu pacaran sama Brondong. Emang nikmat banget ya sama yang lebih muda. Coba deh lu rasain. Coba ya. Oke. Coba lu rasain deh. Iya bener, gue akan cari gitu. Brondong. Pokoknya halo Brondong. Halo Brondong di luar sana yang kalian merasa. Jangan takut ya mendekati aku. Jangan takut mendekati Luna Maya. Karena apa? Dia baik, cantik, kaya. Alhamdulillah. Tapi ingat, jangan hanya melihat dari hartanya aja gitu. Aduh, tapi yang bisa membahagiakan dia, kalau enggak awas aja lu pada ya. Langsung gue ancem. Ini pertanyaan terakhir. Okay. Kalau misalkan dia ngajak lo nikah sekarang, mau atau enggak? Jangan sekarang juga sih. Mungkin nanti ya. Jadi belum mau ya? Karena gini, kalau diajak bulan depan? Jangan deh, jangan dulu. Ya udah. Jangan dulu. Oke. Jangan dulu ya. Jangan dulu, kalau misalkan nanti. Gini, gue nggak bilang saat ini gue lagi nata hati, gue takut dengan pengalaman yang udah itu menjadi pelajaran luar biasa buat gue. Tapi bukan berarti gue nggak mau nikah lagi. Mau tapi jangan terburu-buru. Entah kita alhamdulillah, mudah-mudahan nggak buru-buru ya. Amin. Oke, tadi gue bilang kemarin buru-burunya kan karena memang nyokap bilang, almarhum bilang jangan nanti zina lah apa segala macam. Kau sekarang punya kebebasan lah ya untuk menentukan pilihan. Lebih bisa. Kalina, thank you so much for sharing. Aduh, sukses selalu. Pokoknya lu juga. Pokoknya mudah-mudahan yang terbaik. Kalau memang yang terakhir ya langgeng sampai nanti. Amin. Kalaupun enggak, ya nanti ketemu lagi yang lebih baik ya. Amin. Sama lu juga, doa gue juga yang terbaik buat lu. Pokoknya seorang Luna Maya itu harus mendapatkan orang yang sayang. Bisa menerima kekurangannya. Iya dong, itu paling penting dong. Jangan hanya menerima kecantikannya aja. Iya enggak? Okay, see you next episode ya. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.